Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa kami dapat menghitung segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami menyediakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati supaya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan, meneguhkan keyakinan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara, bacaan kita pada saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 yang demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika menjadi seorang ibu rumah tangga, tentu kemudian seorang ibu perlu untuk memutar otak tentang bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan keluarga di akhir bulan. Barangkali ada tagihan listrik, ada kondisi uang belanja yang hampir habis, sementara kebutuhan-kebutuhan masih banyak, mungkin kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari. Dan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga juga, sebagai seorang ayah, barangkali juga merasa khawatir karena ada hal-hal, kondisi-kondisi yang membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana dengan kebutuhan ini, kebutuhan itu, apakah akan bisa terpenuhi? Barangkali juga pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat rohani, begitu ya. Apakah Tuhan akan berkarya memenuhi kebutuhan hidup kami atau keluarga ini? Dalam kondisi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, judul perenungan kita pada saat ini, pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, ini jadi kita diajak untuk bisa merasakan, mengimani bahwa pemeliharaan Allah itu begitu sempurna dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19 disampaikan di sana bahwa Paulus memberikan pesan penghiburan kepada jemaat di Filipi bahwa Tuhan akan memberikan pemeliharaan kepada mereka, bukan karena usaha mereka, tetapi karena kekayaan dan kemuliaan Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Yang pertama, bahwa Allah itu mengerti kebutuhan kita. Kebutuhan apapun itu. Kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, kebutuhan emosional kita. Sehingga Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan fisik kita perlu sehat, maka Tuhan akan memberikan kesehatan. Kebutuhan emosional kita perlu untuk bisa tenang, maka Tuhan akan memberikan kita kesabaran. Kebutuhan spiritual atau kebutuhan rohani, ketika kita membutuhkan penguatan, maka firman Tuhan akan Tuhan pakai untuk memberikan peneguhan kepada kita. Jadi Allah tentu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah Allah memberikan pemeliharaan kepada kita menurut
kekayaan dan kemuliaan Allah. Nah, itu ya. Menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Jadi ukurannya bukan ukuran manusia, bukan ukuran ekonomi dunia, tetapi ukurannya adalah kekayaan dan kemuliaan Allah. Artinya Allah mengetahui apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Allah akan memberikan berkat sesuai dengan kekayaan Tuhan dan bukan berdasarkan apa yang menjadi ukuran dunia. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara, menurut kekayaan dan kemuliaan Allah, dan Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang menjadi kekhawatiran terbesar dalam hidup saat ini? Ketika kita mengalami kekhawatiran tentang satu kondisi, baik itu kondisi fisik, kondisi emosional, kondisi rohani kita, maka kita perlu kembali percaya bahwa Allah tentu memenuhi kebutuhan kita. Nah, pertanyaan untuk meneguhkan kita kembali adalah, sudahkah kita menyerahkan, berserah kepada Allah di tengah-tengah kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita alami? Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada iman kita, melihat segala sesuatu dalam kacamata iman, segala kekhawatiran, ketakutan, pergumulan dalam kacamata iman bahwa Allah memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu yang indah, bahwa Engkau senantiasa memelihara kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa percaya, berserah penuh kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami percaya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Bahkan ketika dalam situasi yang tampak mustahil, Tuhan senantiasa menolong. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.